Dalam lembaran primbon Jawa kuno, tidak semua weton diberi tanda istimewa oleh langit. Namun ketika kitab tua menyebut weton pon dituruni cahaya emas, itu adalah peristiwa langka yang tidak terjadi pada sembarang orang. Cahaya emas bukan sekadar simbol keberuntungan, melainkan penanda bahwa takdir seseorang sedang dinaikkan derajatnya oleh semesta. Weton pon sejak lahir sudah membawa getaran berbeda. Banyak pemilik weton ini merasa hidupnya seperti penuh tikungan tajam. Jalan hidup terasa berat, sering tertunda, dan tidak jarang harus jatuh bangun lebih dulu. Namun primbon menegaskan, semua itu bukan kutukan, melainkan proses penempaan jiwa sebelum menerima limpahan besar. Cahaya emas dalam primbon melambangkan turunnya energi rezeki tingkat tinggi. Ia bukan rezeki kecil yang datang lalu habis, tetapi rezeki besar yang mengubah alur hidup seseorang. Saat cahaya ini turun, alam gaib seakan membuka mata batin pemilik weton pon, membuat jalannya terlihat lebih terang dibanding sebelumnya. Tanda-tanda awal biasanya tidak disadari. Ada yang mulai sering mendapat mimpi aneh bercahaya, ada yang mendadak merasa hatinya lebih tenang, ada pula yang tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang penting yang kelak menjadi pintu rezeki. Dalam primbon disebutkan, ini adalah fase pemanggilan takdir. Ketika waktunya tepat, cahaya emas tidak turun setengah-setengah. Ia menyelimuti seluruh garis nasib weton pon. Segala usaha yang sebelumnya terasa buntu, mulai menemukan celah. Rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari arah yang tak pernah terduga. Seolah-olah semesta berkata, saatnya engkau menerima balasan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa cahaya emas hanya turun pada jiwa yang sudah cukup kuat. Itulah sebabnya, weton pon jarang langsung berjaya di usia muda. Mereka diuji kesabarannya, diuji keikhlasannya, bahkan diuji rasa putus asanya. Semua itu adalah syarat batin agar ketika rezeki besar datang, jiwanya tidak hancur oleh kelimpahan. Saat cahaya emas turun, hidup weton pon mulai berubah perlahan namun pasti. Bukan perubahan yang gaduh, melainkan perubahan yang terasa dalam. Cara berpikirnya matang, langkahnya mantap, dan keberuntungannya seolah selalu datang tepat waktu. Primbon menyebut fase ini sebagai dibukanya mata rezeki. Inilah awal dari perjalanan luar biasa. Bukan rezeki sesaat, bukan keberuntungan palsu, melainkan takdir besar yang mulai bergerak. Dan ketika cahaya emas itu sudah turun, hidup weton pon tidak akan pernah sama lagi. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, setiap weton memiliki neptu yang menjadi sidik takdirnya. Namun neptu weton pon termasuk yang paling misterius. Ia tidak langsung memancarkan kekuatannya, tetapi bekerja diam-diam seperti magnet yang ditanam jauh di dalam jiwa. Banyak pemilik weton pon tidak menyadari bahwa sejak lahir mereka telah membawa daya tarik rezeki dari alam gaib. Neptu pon dalam primbon digambarkan sebagai energi berat dan dalam. Artinya, rezekinya bukan rezeki kecil yang datang lalu pergi, melainkan rezeki besar yang datang setelah melalui proses panjang. Itulah sebabnya, hidup weton pon sering terasa seperti ditahan. Usaha sudah dijalankan, doa sudah dipanjatkan, namun hasil seakan berjalan lambat. Padahal, menurut primbon, energi rezekinya sedang dikumpulkan. Saat neptu pon mulai aktif, perubahan terasa dari dalam diri. Pemilik weton pon menjadi lebih peka membaca peluang. Insting bisnisnya tajam, firasatnya sering tepat, dan langkahnya jarang meleset. Dalam kitab primbon disebutkan, ini adalah tanda bahwa magnet rezeki mulai berputar. Hal yang paling khas dari neptu pon adalah kemampuannya menarik rezeki melalui perantara manusia. Orang-orang yang ditemui weton pon sering menjadi pembuka jalan. Ada yang memberi ide, ada yang memberi kepercayaan, bahkan ada yang tanpa sadar menyalurkan rezekinya. Inilah sebabnya weton pon sering ketiban, keberuntungan dari relasi dan pertemuan tak terduga. Namun magnet ini tidak bekerja jika batin masih keruh. Primbon menegaskan, neptu pon hanya aktif penuh pada jiwa yang sudah ditempa oleh cobaan. Rasa kecewa, kegagalan,
dan kesabaran panjang adalah bahan bakar magnet tersebut. Semakin ikhlas menjalani ujian, semakin kuat tarikan rezekinya. Ketika magnet Neptupon sudah sempurna, rezeki datang dari berbagai arah. Tidak hanya dari satu pekerjaan, tetapi dari banyak jalur sekaligus. Hari ini mendapat pemasukan kecil, besok peluang besar, lusa kejutan yang tak pernah direncanakan. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki sambung menyambung. Menariknya, weton pon jarang kehabisan jalan. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka lebih cepat. Bahkan dalam kondisi terdesak, selalu ada orang atau keadaan yang menolong. Ini bukan kebetulan, melainkan kerja Neptu yang sedang menarik keseimbangan semesta. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Jika weton pon mulai serakah, iri, atau merasa dirinya paling berhak, magnet rezeki bisa melemah. Energi yang seharusnya menarik, justru menolak. Karena itu, keseimbangan batin adalah kunci utama menjaga kekuatan Neptupon. Inilah rahasia yang jarang diketahui. Weton pon bukan pencari rezeki biasa. Ia adalah penarik rezeki alami. Dan ketika magnet itu aktif sepenuhnya, rezeki tidak lagi dikejar, melainkan datang dengan sendirinya. Dalam Primbon Jawa kuno tertulis sebuah kalimat yang hanya diperuntukkan bagi weton tertentu. Dan salah satunya adalah weton pon. Nalika dalan rezekine wus kabukak, ora bakal mandeg nganti tekan pungkasan urip. Artinya, ketika jalan rezekinya telah terbuka, maka alirannya tidak akan berhenti sampai akhir hidup. Inilah rahasia terbesar weton pon. Rezekinya bukan rezeki yang datang sekali lalu habis. Bukan pula keberuntungan sesaat yang hanya singgah sebentar. Rezeki weton pon bersifat mengalir, siang dan malam, sadar maupun tidak sadar. Setelah cahaya emas turun dan Neptu magnetiknya aktif, hidup weton pon memasuki fase baru. Pada fase ini, rezeki tidak lagi datang dengan cara kasar, melainkan dengan cara halus namun konsisten. Ada pemasukan yang terlihat, dan ada pula rezeki yang tersembunyi. Kemudahan hidup, keselamatan, dan pertolongan di saat genting. Primbon menyebutkan bahwa weton pon jarang benar-benar jatuh miskin. Kalaupun kondisi ekonomi menurun, itu hanya sementara. Selalu ada jalan balik. Selalu ada celah yang dibuka semesta. Bahkan saat orang lain panik dan kehilangan arah, weton pon justru menemukan pijakan baru. Rezeki yang mengalir ini tidak bergantung pada satu sumber. Hari ini dari usaha, besok dari relasi, lusa dari peluang yang tidak pernah direncanakan. Ada weton pon yang rezekinya datang melalui tangan orang lain. Ada pula yang melalui peristiwa tak terduga. Semuanya bergerak dalam satu irama. Rezeki sambung menyambung. Yang membuatnya istimewa, aliran rezeki ini sering datang tepat waktu. Saat kebutuhan mendesak, bantuan muncul. Saat hati hampir putus asa, peluang datang. Primbon menyebut ini sebagai rezeki sing ngerti waktu. Rezeki yang tahu kapan harus hadir. Namun Primbon juga mengingatkan, rezeki yang mengalir tanpa putus bukan berarti tanpa aturan. Aliran ini hanya akan terus deras jika weton pon mampu menjaga keseimbangan batin. Ketika hati mulai gelisah, iri, atau terlalu takut kehilangan, aliran bisa melambat. Bukan berhenti, tetapi tertahan. Karena itu, weton pon dianjurkan untuk selalu eling. Ingat bahwa rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kelancaran hidup. Banyak weton pon yang tidak merasa kaya raya, namun hidupnya selalu cukup. Tidak berlebihan, tetapi tidak kekurangan. Inilah bentuk kekayaan sejati menurut Primbon. Jika rezeki itu ibarat sungai, maka weton pon adalah jalur alirannya. Selama jalur itu bersih dan tidak tersumbat oleh sifat buruk, air emas akan terus mengalir. Bahkan di saat tidur, bahkan di saat tidak berusaha keras, rezeki tetap menemukan jalannya. Inilah sebabnya Primbon Jawa kuno menyebut weton pon sebagai weton yang ora tahu sepi rezeki. Tidak selalu mewah, tidak selalu gemerlap,
namun tidak pernah benar-benar kosong. Dan ketika seseorang menyadari hal ini, hidupnya berubah. Rasa takut hilang, keyakinan tumbuh, dan langkahnya menjadi mantap. Karena ia tahu, rezekinya telah ditetapkan untuk mengalir, siang dan malam. Primbon Jawa kuno selalu mengajarkan satu hal penting. Rezeki besar tidak pernah datang tanpa ujian. Justru setelah cahaya emas turun dan rezeki mulai mengalir deras, ujian weton pon memasuki tahap yang paling berbahaya. Bukan lagi ujian kekurangan, melainkan ujian kelimpahan. Banyak weton pon yang tidak menyadari bahwa di balik rezeki yang terus mengalir, alam gaib sedang mengamati sikap dan batinnya. Pada fase ini, ujian datang bukan dalam bentuk musibah besar, tetapi dalam bentuk yang halus dan samar. Primbon menyebutnya sebagai ujian rasa. Ujian pertama adalah rasa tinggi hati. Ketika segala urusan terasa mudah, weton pon mulai merasa dirinya selalu benar. Perkataan menjadi tajam, sikap menjadi keras, dan tanpa sadar mulai meremehkan orang lain. Inilah celah pertama di mana cahaya emas mulai meredup, meski dari luar terlihat masih terang. Ujian kedua adalah lupa asal-usul. Rezeki yang datang bertubi-tubi sering membuat weton pon melupakan peran orang tua, keluarga, dan leluhur. Padahal Primbon menegaskan, doa leluhur adalah penyangga utama aliran rezeki. Saat doa itu terputus karena sikap abai, aliran mulai bocor perlahan. Ujian ketiga adalah keserakahan yang dibungkus ambisi. Ingin lebih cepat, lebih besar, dan lebih banyak. Bukan salah untuk maju, tetapi ketika niat sudah tidak seimbang, energi rezeki yang seharusnya mengalir menjadi berat. Rezeki tetap datang, namun disertai masalah, konflik, dan kegelisahan batin. Primbon Jawa menggambarkan fase ini seperti sungai emas yang mulai keruh. Airnya masih mengalir, tetapi tidak lagi jernih. Weton pon yang peka akan merasakan tanda-tandanya. Tidur tidak nyenyak, hati gelisah, dan rezeki yang datang terasa cepat habis tanpa bekas. Namun Primbon tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga jalan keluar. Ketika ujian ini disadari lebih awal, cahaya emas masih bisa dijaga. Kuncinya adalah menundukkan ego. Mengingat kembali bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan semesta. Weton pon yang mampu melewati ujian ini justru akan naik tingkat. Rezekinya menjadi lebih stabil, hidupnya lebih tenang, dan masalah besar menjauh. Inilah fase di mana cahaya emas tidak lagi berkilau tajam, tetapi menyatu dengan jiwa. Sebaliknya, mereka yang gagal melewati ujian ini akan merasa hidupnya seperti bocor. Uang ada, tetapi tidak pernah cukup. Peluang datang, tetapi selalu disertai masalah. Ini bukan kutukan, melainkan peringatan terakhir dari Primbon agar segera berbenah. Bab ini adalah titik penentu. Bukan tentang seberapa besar rezeki yang diterima, tetapi seberapa bijak weton pon menjaganya. Karena dalam Primbon Jawa kuno, yang paling berbahaya bukan saat tidak punya apa-apa, melainkan saat punya segalanya, namun lupa diri. Dalam Primbon Jawa kuno tertulis jelas bahwa tidak semua orang yang diberi cahaya emas mampu menjaganya. Cahaya itu bukan hadiah tanpa syarat, melainkan amanah besar. Dan bagi weton pon, ada kunci-kunci sakral yang wajib dijaga agar aliran rezeki tetap hidup dan tidak pernah putus hingga akhir usia. Kunci pertama adalah eling. Eling berarti sadar, ingat, dan tidak lupa diri. Weton pon yang eling tidak pernah menganggap rezeki sebagai hasil murni dari kecerdasannya semata. Ia sadar bahwa ada campur tangan semesta, doa orang tua, dan restu leluhur yang bekerja tanpa terlihat. Kesadaran inilah yang menjaga cahaya emas tetap menyala stabil. Kunci kedua adalah nrimo tanpa pasrah. Primbon menegaskan, nrimo bukan berarti menyerah, melainkan menerima keadaan dengan hati lapang sambil tetap bergerak maju. Weton pon yang nrimo tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Ia fokus pada jalannya sendiri, sehingga batinnya bersih dan tidak menyumbat aliran rezeki. Kunci ketiga adalah sedekah yang konsisten. Bukan besar kecilnya yang dilihat,
melainkan ketulusannya. Dalam Primbon disebutkan, sedekah adalah saluran pembuangan energi negatif. Ketika saluran ini terbuka, rezeki baru lebih mudah masuk. Itulah sebabnya weton pon yang rajin berbagi jarang mengalami rezeki buntu. Kunci keempat adalah menjaga lisan dan niat. Banyak rezeki bocor bukan karena perbuatan, melainkan karena ucapan. Weton pon dianjurkan untuk tidak mudah mengeluh, tidak memamerkan keberhasilan, dan tidak merendahkan nasib orang lain. Kata-kata adalah getaran, dan getaran menentukan arah aliran rezeki. Kunci kelima adalah bakti kepada orang tua dan leluhur. Dalam Primbon Jawa, restu orang tua adalah pagar gaib terkuat. Selama weton pon menjaga hubungan baik dengan orang tua, mendoakan leluhur, dan tidak memutus tali keluarga, maka cahaya emas akan selalu memiliki penyangga yang kokoh. Ketika kelima kunci ini dijalankan, rezeki weton pon tidak lagi naik turun secara ekstrim. Hidup menjadi stabil. Masalah datang silih berganti, namun selalu ada jalan keluar. Uang mungkin tidak selalu melimpah di mata orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar habis. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki mapan, rezeki yang tenang, cukup, dan berumur panjang. Inilah tingkat tertinggi rezeki menurut ajaran Jawa kuno. Bukan tentang kemewahan sesaat, melainkan keberkahan yang terus mengalir. Weton pon yang menjaga kunci-kunci ini akan merasakan hidupnya seperti dituntun. Langkahnya jarang salah arah. Keputusan besarnya sering tepat waktu. Dan yang paling penting, hatinya tidak gelisah meski dunia di sekelilingnya berubah. Inilah rahasia terbesar yang jarang dibicarakan. Cahaya emas bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga, dirawat, dan diselaraskan dengan batin. Jika kunci ini dipegang erat, maka rezeki weton pon bukan hanya tidak putus, tetapi menjadi berkah sepanjang hayat. Dalam Primbon Jawa kuno disebutkan bahwa tidak semua orang dilahirkan untuk sekadar menjalani hidup biasa. Sebagian jiwa diturunkan ke dunia untuk membawa misi tertentu, dan weton pon adalah salah satunya. Setelah melewati fase penempaan, pembukaan jalan, aliran rezeki, hingga ujian kelimpahan, kini weton pon memasuki puncak takdirnya. Pada tahap ini, cahaya emas tidak lagi turun dari luar, melainkan menyatu ke dalam diri. Ia bukan lagi kilatan yang menyilaukan, tetapi nyala yang tenang dan abadi. Inilah pertanda bahwa rezeki weton pon telah mencapai bentuk tertingginya, rezeki yang selaras dengan jalan hidup. Primbon mengajarkan bahwa ketika cahaya emas sudah menyatu, weton pon tidak lagi sibuk mengejar dunia. Justru dunia yang perlahan mendekat. Kesempatan datang dengan sendirinya. Bantuan muncul tanpa diminta, dan keputusan besar terasa ringan untuk diambil. Hidup berjalan seperti dituntun tangan tak terlihat. Weton pon pada fase ini sering menjadi penyangga bagi orang lain. Ia bukan hanya menerima rezeki, tetapi juga menjadi saluran rezeki. Keberadaannya membawa manfaat. Keluarga merasa aman, lingkungan merasakan keteduhan, dan orang-orang di sekitarnya sering ikut terangkat nasibnya. Inilah yang dalam Primbon disebut urip migunani, hidup yang berguna. Menariknya, Primbon tidak menyamakan takdir agung dengan kemewahan tanpa batas. Justru takdir agung ditandai dengan ketenangan batin. Weton pon yang telah sampai tahap ini tidak mudah goyah oleh masalah. Ia memahami bahwa naik dan turun adalah bagian dari irama hidup, dan rezeki tidak perlu ditakuti kehilangannya. Pada titik ini pula, rasa takut terhadap masa depan memudar. Weton pon menyadari bahwa selama cahaya emas dijaga melalui sikap, niat, dan bakti, hidup akan selalu menemukan jalannya. Bahkan saat usia bertambah dan tenaga berkurang, rezeki tetap datang dalam bentuk yang berbeda. Kesehatan, keluarga yang rukun, dan ketentraman hati. Primbon Jawa menutup pembahasan weton pon dengan satu pesan kuat. Jangan pernah meremehkan perjalanan panjangmu. Setiap luka, kegagalan, dan penantian adalah bagian dari pola besar yang akhirnya membentuk takdir agung. Tidak ada yang sia-sia. Bab ini bukan sekadar akhir cerita,
melainkan awal dari kesadaran baru. Kesadaran bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang dikumpulkan, melainkan seberapa selaras kita berjalan dengan cahaya yang diberikan. Jika Anda adalah weton pon, maka primbon ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membangunkan ingatan batin, bahwa di dalam diri Anda ada cahaya emas yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan apapun. Selama Anda eling, selama Anda menjaga sikap, selama Anda tidak melupakan asal-usul, maka rezeki akan selalu menemukan jalan pulang kepada Anda. Dan inilah penutupnya. Weton pon bukan ditakdirkan untuk kaya sesaat. Ia ditakdirkan untuk cukup, kuat, dan bercahaya sepanjang hidupnya. Jika Anda weton pon, atau punya keluarga weton pon, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar channel ini terus menebar ilmu primbon Jawa dan energi rezeki untuk kita semua. Semoga cahaya emas selalu menyertai langkah Anda.